Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kegiatan demonstrasi kontekstual. Kali ini berkaitan dengan modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dede Apriyadi Yusuf, SPD GR, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Pandeglang, Provinsi Banten. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif merupakan sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi organisasi dalam mengembangkan suatu perilaku organisasi dan dijalankan dalam suasana positif dan apresiatif. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka dibutuhkan langkah-langkah pendekatan yaitu dengan menggunakan metode Bagja. Metode Bagja merupakan akronim atau singkatan dari 5 poin tahapan yang digunakan dalam proses inquiry apresiatif. 5 tahapan Bagja. B-nya yaitu buat pertanyaan. Berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian A-nya yaitu ambil pelajaran, berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. G-nya gali mimpi, berisi narasi keadaan ideal jika prakarsa itu dapat terwujud. J-nya yaitu jabarkan rencana, berisi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan terakhir A-nya yaitu atur eksekusi, berisi alur rencana menjadi tindakan nyata. Visi guru penggerak yang saya buat yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mahir teknologi, peduli lingkungan, dan berprestasi berdasarkan profil belajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi guru penggerak yang saya buat, maka saya menggunakan prakarsa perubahan yaitu berfokus pada visi aspek peduli lingkungan dengan prakarsa perubahannya yaitu berupaya untuk meningkatkan kesadaran menggunakan alat makan sendiri sebagai cara pembiasaan tidak menggunakan plastik sekali pakai melalui program gerakan anti plastik atau GLATIK di sekolah. Adapun tahapan Bagja yang saya buat, saya kemudian tuangkan ke dalam kanvas Bagja. B-nya yaitu buat pertanyaan. Untuk pertanyaan, yang pertama adalah mengapa masalah sampah plastik di lingkungan sekolah tidak terselesaikan? Yang kedua, apa solusi yang tepat untuk masalah sampah plastik di sekolah? Kemudian tindakannya yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru, melakukan observasi lapangan untuk menelusuri solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan yang ketiga adalah melakukan pendekatan kepada murid agar paham tentang peduli lingkungan. Berikutnya A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya lakukan yaitu, siapakah yang pernah berhasil melakukan penanganan sampah plastik di lingkungan sekolah? Yang kedua, bagaimana cara yang dilakukan dalam menangani masalah sampah plastik? Tindakan yang saya lakukan yaitu, yang pertama adalah melakukan kolaborasi dengan orang yang pernah berhasil menangani masalah sampah. Yang kedua, mencari tahu dan mencatat apa saja yang diperlukan dalam menangani sampah plastik tersebut. Yang ketiga adalah memberitahukan kepada murid apa saja yang perlu dilakukan agar lingkungan sekolah terbebas dari sampah plastik. Kemudian G. Gali mimpi. Pertanyaan yang saya ajukan yang pertama, perubahan apa yang akan terjadi ketika murid sudah benar-benar menjalankan program ini? Yang kedua, bagaimana perasaan saya dan seluruh guru ketika program ini dapat terselesaikan? Dan yang ketiga, bisakah semua murid dapat melaksanakan program ini dengan penuh kesadaran?
Kemudian tindakan yang saya lakukan, satu, semua murid melaksanakan program lingkungan bebas plastik sehingga lingkungan sekolah bersih dan ini diharapkan menjadi pembiasaan. Kedua, menjadikan peduli lingkungan ini menjadi tanggung jawab dan milik bersama. Dan yang ketiga, melibatkan murid sebagai aktor utama dan terus mempraktikkan secara berkelanjutan. Berikutnya adalah J, jabarkan rencana. Pada jabarkan rencana ini, saya membuat pertanyaan. Satu, apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk merealisasikan program ini? Yang kedua, berapa lama target waktu yang diharapkan sampai murid dapat menerapkan program ini sampai benar-benar lingkungan sekolah bebas dari sampah plastik? Dan yang ketiga, bagaimana cara saling mendukung kegiatan ini agar sesuai dengan harapan? Kemudian tindakan yang saya lakukan, yang pertama, melakukan sosialisasi kepada murid dan pihak kantin secara menyeluruh. Yang kedua, melakukan pendekatan secara persuasif kepada murid. Tiga, membuat target pencapaian dan mencatat setiap perkembangan. Dan yang keempat, melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, seluruh guru, dan pihak kantin. Kemudian A terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaan yang saya lakukan yaitu, satu, siapa saja yang dilibatkan dalam menyusun program gerakan lingkungan anti plastik? Kedua, kapan program ini akan dilaksanakan? Ketiga, siapa saja yang mengamati dan memantau rencana hingga realisasi program ini? Kemudian yang keempat, bagaimana proses evaluasi program jika sudah dilaksanakan? Tindakan yang saya lakukan yaitu, yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan pihak kantin. Kedua, segera melaksanakan program tersebut setelah disepakati bersama. Ketiga, kepala sekolah, dewan guru, dan OSIS sebagai bagian dari yang memantau perjalannya program ini. Dan yang keempat, evaluasi dilakukan setiap seminggu sekali yang dilakukan oleh guru, wali kelas, dan murid itu sendiri. Demikian visi guru penggerak yang saya buat dan kemudian saya tuangkan ke dalam kanvas Bagja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.